Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji senarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdal Abijar dan teman saya bernama Siti Ulfa. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang pengertian perkembangan ekonomi global. Ekonomi dunia atau ekonomi global secara umum merujuk ke ekonomi yang didasarkan pada ekonomi nasional semua negara di dunia. Ekonomi global juga dapat dipandang sebagai ekonomi masyarakat global dan ekonomi nasional, yaitu ekonomi masyarakat setempat, sehingga menciptakan suatu ekonomi global. Masalah makroekonomi yang menjadi landasan melihat sejauh mana kondisi perekonomian dunia ditinjau dari perkembangan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi. Secara umum, tingkat pengangguran beberapa negara tidak terlalu berbeda dengan kondisi pada triwulan tahun 2017. Namun tingkat pengangguran di Brazil dan Singapura mengalami peningkatan pada triwulan 1 tahun 2018 masing-masing 13,1% dan 2,7%. Tingkat pengangguran Jepang dan Amerika Serikat mengalami tren menurun pada triwulan 1 tahun 2018, namun masing-masing sebesar 2,5% dan 3,9%. Tingkat pengangguran menurun seiring dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur. Tingkat pengangguran Jepang dan Amerika Serikat mengalami tren yang menurun pada triwulan 1 pada tahun 2018, masing-masing sebesar 2,5% dan 3,9%. Tingkat pengangguran menurun seiring dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor manufaktur. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan, dan presentasi ini akan dilanjutkan dengan teman saya Siti Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ulfa. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai perkembangan ekonomi global atau ekonomi dunia. Dan selanjutnya yaitu mengenai inflasi. Inflasi dunia. Laju inflasi di dunia di negara maju secara umum mulai mengalami peningkatan. Misalnya inflasi Amerika Serikat yang meningkat dari sebelumnya mencapai 2,5% dari tahun ke tahun pada bulan April tahun 2018. Hal ini didorong oleh peningkatan harga makanan dan meningkat sebesar 0,3%. Inflasi di Jepang juga pada bulan April 2018 mencapai 0,6%, di bawah target Bank Sentral sebesar 2,0%. Dan selanjutnya yaitu inflasi di beberapa negara berkembang juga mengalami peningkatan. Contohnya yaitu inflasi di negara India mengalami peningkatan pada bulan April tahun 2018 mencapai 3,2% dari tahun ke tahun. Dan selanjutnya yaitu inflasi di negara Brazil mengalami peningkatan pada bulan April tahun 2018 sebesar 2,8% dari tahun ke tahun. Dari bulan sebelumnya sebesar 2,7% dari tahun ke tahun. Dan selanjutnya yaitu kebijakan suku bunga. The Fed menaikkan tingkat suku bunga pada bulan Maret 2018 pada rentang 1,5% sampai dengan 1,75%. Seiring tingkat inflasi yang masih terus meningkat pada bulan tersebut, Bank Sentral Malaysia juga menaikkan tingkat suku bunga pada bulan Maret tahun 2018 menjadi 3,25% dari sebelumnya yaitu 3,0%. Hal ini dalam rangka kebijakan normalisasi kebijakan moneter.
Sedangkan BI atau Bank Indonesia di tengah peningkatan suku bunga acuan The Fed masih menahan suku bunganya pada tingkat 4,25%. Kebijakan tersebut sejalan dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta turut mendukung pemulihan perekonomian domestik. Dan selanjutnya yaitu kerjasama ekonomi internasional. Bank Dunia didirikan pada tahun 1944 yang berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat. Lembaga ini bertugas memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha dalam bidang pertanian, industri, jalan raya dengan memberikan bantuan kredit jangka panjang untuk negara-negara berkembang dengan bunga yang sangat rendah. Kesimpulannya, ekonomi dunia tidak terpisahkan dari geografi dan ekologi bumi, sehingga terdapat kesalahan penyebutan istilah karena ekonomi dunia seharusnya tidak mencakup pertimbangan sumber daya atau nilai apapun di luar bumi, meski definisi dan representasi ekonomi dunia bermacam-macam. Misalnya ketika ada upaya yang bisa dilakukan untuk menghitung nilai kesempatan daerah tambang yang belum terjamah di teritorial yang belum diklaim, yaitu di Antartika, kesempatan yang sama di Mars tidak bisa dianggap sebagai bagian dari ekonomi dunia. Bahkan jika saat ini dieksploitasi dengan cara-cara tertentu dan dapat dianggap sebagai nilai laten saja, sebagaimana seperti intelektual yang belum tercipta, seperti penemuan yang tidak terpikirkan sebelumnya, jauh dari standar minimum nilai produksi, pemakaian, dan tukar di planet bumi. Definisi, representasi, model, dan penilaian ekonomi dunia beragam bentuknya. Dan selanjutnya yaitu yang mempengaruhi perekonomian global, yaitu 1. Tingkat pengangguran di dunia, 2. Tingkat inflasi di dunia, 3. Tingkat kebijakan suku bunga di dunia, dan keempat, nilai tukar mata uang terhadap USD atau dolar Amerika Serikat. 5. Perkembangan harga komoditas internasional, dan 6. Harga minyak dunia dan gas alam, dan 7. Cadangan devisa, dan 8. Krisis ekonomi global. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.